Kisah di film ini menceritakan seorang mama muda yang mempunyai 2 anak, satu balita dan satunya lagi masih bayi. Lagi-lagi guys, mereka yang tinggal di sebuah rumah. Namun rumah itu jauh dari keramaian dan bahkan itu adalah rumah satu-satunya. Karena rumah tersebut berada di pertengahan perkebunan apel yang cukup luas. Diketahui rumah itu adalah kediaman ibunya Jessica yang sudah meninggal. Jessica sebagai anak satu-satunya terpaksa harus tinggal di sana untuk sementara waktu. Karena selain mengurus perkebunan buah apelnya, ternyata ibunya juga membuat selai yang terbuat dari buah apel dan kebetulan itu adalah selai terbaik yang pernah dibuat. Tentunya itu warisan paling berharga untuk Jessica. Apalagi selainya dibuat dengan menggunakan resep keluarga. Siang itu Jessica memanggil Laini yang sedang asik bermain di luar. Laini ini anak perempuan lucu dan juga pintar. Di usia seumurannya sekarang, Laini sedang aktif-aktifnya belajar menjadi seorang manusia. Jessica sebenarnya sudah tidak betah untuk tinggal di rumah itu. Dengan berbagai alasan dan bermacam permasalahan yang ada, hingga dia pun berencana akan menjual semua aset peninggalan ibunya. Jessica sebagai ibu untuk kedua anaknya, sekaligus menjadi seorang ayah. Suaminya Jessica sebenarnya masih ada, namun entahlah kenapa suaminya itu malah menelantarkan mereka. Di rumah itu ada salah satu ruangan yang dimana pintunya yang sudah rusak dan hanya bisa dibuka dari luar saja. Jika pintunya tertutup, maka orang yang ada di dalam tidak akan bisa membukanya. Ruangan seperti semacam tempat penyimpanan selai yang sudah jadi. Jessica yang ingin mengambil sesuatu di sana pun harus berhati-hati, jangan sampai dia terkunci di dalam sana. Di hari itu, mereka berencana akan pindah ke kota. Kalau hanya menunggu dan menetap di sana, Jessica sendiri pun sudah tidak ada uang untuk berbelanja semua kebutuhannya. Berharap rumahnya cepat laku, namun tak ada kepastian sampai dengan sekarang. Terus terang, Jessica tidak bisa mengikuti dan melanjutkan bisnis dari ibunya itu. Jessica sendiri tak paham apa yang harus ia lakukan di sana. Jessica lalu berkemas dan membawa beberapa makanan untuk bekal di perjalanan. Dia kembali masuk ke ruangan itu karena ada beberapa barang yang harus dia bawa. Namun, sesuatu yang dihindari itu pun terjadi. Pintunya yang ditahan oleh batu bata, ternyata sanggahan dari batanya malah terlepas dan membuat dia terkunci dari dalam. Karena di sana cuma ada Laini. Dia pun mencoba meminta tolong kepadanya. Namun dasar anak kecil, Laini malah menanyakan apelnya dia kepada Jessica. Dan masih bertanya balik, kenapa ibunya malah ada di dalam. Jessica mencoba mengarahkan Laini untuk membuka kuncinya. Yang sepertinya itu sulit untuk anak kecil membuka kunci tersebut. Dikarenakan cukup keras dan juga berkarat butuh tenaga lebih untuk bisa membuka kuncinya. Laini yang tak berhasil membuka kunci itu, memaksa Jessica mencoba mendobraknya. Sayang, pintunya yang sangat kuat dan juga masih kokoh. Tak cukup, dia hanya mengandalkan batu bata yang ada. Tapi untungnya Laini cukup pintar. Dia masih mengerti apa yang diperintahkan oleh Jessica. Dia mengambilkan obeng untuknya. Dengan berbagai cara, tapi sepertinya itu belum cukup untuk membuka pintu tersebut. Selang beberapa saat, Laini berada di luar berkata kalau ada seseorang yang datang. Dan itu ternyata adalah suaminya. Namun sepertinya Jessica seperti lebih khawatir ketika suaminya itu malah datang di saat kondisinya terkurung di dalam sana. Ternyata John, suaminya itu, membukakan pintu tersebut. Sesaat Jessica sedikit bisa bernapas lega. Namun John datang ke rumah itu tak sendirian. Dia bersama Sammy, mantan residipis kasus pencabulan. Bukan tanpa alasan Jessica takut suaminya datang karena John adalah seorang pecandu narkoba dan suka membuat kegaduhan. Sudah nganggur tapi kerjaannya hanya mabok-mabokan saja. Itulah John, suaminya Jessica sekarang. Bahkan mereka pun sampai bangkrut karena keuangan mereka dikuras habis oleh John hanya untuk membeli narkoba. Ditambah lagi kini Sammy datang membuat Jessica semakin tak nyaman berada bersama mereka. Tanpa rasa malu John menemui Jessica hanya untuk meminta uang. Sudah cukup John, kondisi keadaan Jessica sedang bangkrut sekarang. John bukannya malu dan berpikir, tapi dia tetap memaksa meminta uang kepada Jessica. Jessica pun harus bertindak keras dan mengusir mereka dari sana. Namun itu membuat John menjadi marah dan malah memukul Jessica. Pertikaian di antara keduanya pun tak dapat dihindari. John menarik Jessica dengan paksa dan memasukkan kembali ke ruangan itu lagi.
Namun kini semakin parah. John membalok pintunya itu hingga melukai tangannya Jessica. Di sana John hanya meninggalkan sabuk untuk Jessica pakai. Memang John ini sudah gila guys. Dia ingin istrinya juga menjadi pemakai narkoba. Tapi ternyata John tidak mengganggu kedua anaknya itu. Laini kembali menemui ibunya. Beruntungnya dia mempunyai Laini. Di tengah kondisi ibunya yang sulit, Laini masih bisa diandalkan. Di usianya yang masih balita, dia bisa menangani saat adik bayinya yang menangis. Selama Jessica terjebak di dalam ruangan itu, Laini menyiapkan semua makanan dan susu untuk adik bayinya dengan arahan Jessica. Jessica masih mencoba berbagai cara, namun tak pernah berhasil untuk membuka pintunya. Hingga di malam itu, untung saja kedua anaknya tidak rewel. Laini yang tidak mau jauh dengan ibunya, hingga harus tertidur di lantai agar dia tetap bersama ibunya. Walaupun pintu itu menghalangi mereka, Jessica berhasil membuat Laini merasa nyaman dan malam itu pun berlalu. Di keesokan pagi, sialnya semua stok makanan yang ada sudah berada di dalam mobil yang di awal diangkut sebelum keberangkatan mereka. Jessica hanya memberi kedua anaknya itu dengan selai apel yang ada di ruangan tersebut dan menyuruh Laini untuk menyuapi adiknya juga. Jessica masih terus berusaha untuk membuka pintunya dan mengandalkan Laini mencarikan alat yang bisa membantu Jessica. Dasarnya anak kecil yang belum tahu apa-apa, dia membawa apa saja yang ada dan diberikan kepada ibunya. Tentu saja semua itu tak ada guna. Sampai ibunya lepas kendali dan malah memarahi Laini. Something metal. I told you that already. Tapi Jessica segera meminta maaf kepada Laini. Tidak seharusnya dia membentak Laini dan menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh Laini. I just didn't know how to do it. I never learned. Answer me. Tapi akhirnya Laini berhasil menemukan sebuah obeng yang dia berikan kepada ibunya. Melihat itu pun Jessica sangat berterima kasih karena itu yang dibutuhkan olehnya. This is exactly what I needed. Jessica tak habis akal. Dia menggali lantainya berusaha mencoba membuat sebuah lubang. Sesaat dia berhenti sejenak karena tidak mudah baginya menggali sebuah lubang hanya dengan menggunakan obeng saja. Ditambah lagi luka yang ada di tangannya itu masih perih, membuat sedikit pekerjaannya terhambat. Namun tak lama terdengar anak bayinya kini yang menangis. Dengan sisa tenaga yang ada, Jessica kembali menggali lubangnya. Lalu Laini menghampiri dan berkata kalau ada seseorang yang datang. Dan orang itu adalah Sammy. Dia kembali lagi, tapi dia sendirian sekarang. Ibunya menyuruh Laini untuk naik ke atas dan mengunci pintu kamarnya. Inilah mimpi buruk bagi Jessica. Sammy sebagai mantan residivis kasus pencabulan. Tentunya prasangka buruk, apalagi kini terdengar Sammy mencari anaknya itu. Alasan Sammy kembali karena John mempunyai hutang kepadanya dan dia datang untuk menagih hutangnya. Terdengar langkah Sammy yang mulai menaiki tangga. Tapi untungnya Jessica berhasil membuat Sammy kembali dengan dia menawarkan kalau dirinya mempunyai sabu sebanyak 3 gram pemberian dari John dan dia masih menyimpannya. Jessica berjanji akan memberikan uang juga asal Sammy tidak mengganggu anaknya. Sammy pun menghampiri dia dan meminta kepada Jessica untuk menjatuhkan barangnya. Tapi dia tidak ceroboh. Jessica beralasan tangannya tak sampai jika harus mendekati pintunya. Jessica juga meminta tangan dia saja yang dimasukkan lebih dalam agar Jessica bisa langsung menggapai tangannya dia. Lalu Jessica menusukkan obeng itu ke telapak tangannya Sammy dan menancapkannya di lantai. Dan akhirnya Sammy pun terjebak di sana. Kini giliran Sammy yang mengemis-ngemis dan memohon untuk Jessica melepaskan obengnya. Sesaat Jessica merasa lega, Sammy yang terjebak di sana dan dia melanjutkan pekerjaannya kembali. Tapi di malam itu hujan badai turun dan membuat lampu di rumah itu padam. Laini yang tadinya terdiam saja, kini dia ketakutan karena di kamarnya itu yang gelap dan dia malah turun ke bawah menghampiri Jessica. Jessica yang berteriak melarangnya, namun karena kondisinya gelap, dia kini yang ditangkap oleh Sammy.
dan Sammy mengancam Jessica untuk melepaskan obengnya. Jessica yang mencari cara, akhirnya dia menyiramkan alkohol yang ada di sana ke tangannya Sammy, lalu membakarnya. Dan itu berhasil, Sammy melepaskan Lainey. Untuk sementara waktu, anak-anaknya yang masih terselamatkan. Di keesokan paginya, cuaca di luar sana yang terdengar masih hujan. Jessica mencoba mencari jalan lain dan mencoba untuk berkonsentrasi. Dari hujan itu, membawa petunjuk bagi Jessica. Dia melihat ada tetesan air yang bocor di atas atapnya. Dan saat Jessica memeriksanya, ternyata kayunya yang sudah lunak dan juga rapuh. Kurangnya alat untuk menjebol atapnya, dia menghampiri Sammy, memeriksa keadaannya. Jessica hanya ingin memastikan Sammy mati ataupun pingsan, karena Jessica butuh obeng yang masih menancap di tangannya dia. Kala itu Sammy tak bergerak sama sekali. Dirasa aman, Jessica mencoba membuka obengnya dan mulai menjebol atapnya itu yang sudah rapuh. Ternyata itu menembus ke kamar mandinya yang ada di atas. Dengan bersusah payah, akhirnya dia berhasil keluar dari tempat itu. Lalu bergegas ke kamar mencari kedua anak-anaknya. Kini mereka dipertemukan kembali. Lainey pintar bisa menjaga adik bayinya. Mereka pun bergegas segera pergi dari rumah itu. Namun kondisi yang masih hujan dan kunci mobil dia pun yang hilang karena dibawa oleh John, suaminya itu. Lainey yang kelaparan meminta makan kepada ibunya, memaksa Jessica harus mengambil makanan yang ada di dalam mobil. Sebisa mungkin Jessica membawa kedua anaknya kemanapun dia pergi, karena takut masih ada Sammy di sana. Namun sayang makanan mereka malah terjatuh di luar. Jessica pikir mungkin kalau hanya untuk mengambil makanan saja di luar, itu tak akan lama meninggalkan kedua anaknya di dalam. Dia pun bergegas, namun Sammy kini yang sudah tersadar kembali. Dan apa yang ditakutkannya pun terjadi. Pintu itu terkunci. Dan kedua anaknya yang sudah tidak ada lagi. Sammy yang menuntut balas dengan apa yang sudah dilakukan Jessica kepadanya. Jessica berusaha mencoba membujuknya, namun sepertinya Sammy sudah tidak peduli lagi. Tapi tak lama, John kembali melihat Sammy yang sedang mengancam kedua anaknya itu. Di sini John tak menyangka kalau Sammy, temannya nekat mengganggu keluarganya dia. Sebrengsek-brengseknya John, tapi kalau orang lain mau melukai keluarganya sendiri, dia tak bisa tinggal diam. Apalagi itu adalah darah daging dia sendiri. Dan terdengar suara tembakan saat Jessica pergi. John menembak mati Sammy di sana. John membantu Jessica karena dia mendengar ada uang di dalam ruangan itu. Dan memang benar kalau ada uang peninggalan ibunya Jessica yang disisipkan di sebuah buku. Ancaman Jessica belum berakhir kalau di sana masih ada John bersama mereka. John bisa saja seketika menjadi hewan buas yang memangsa mereka. Dan hal itu pun terjadi saat John memaksa Jessica untuk menggunakan narkoba, tapi Jessica menolaknya. Namun karena keadaan John yang sedang mabok parah dan overdosis, karena Jessica memberikan sisa sabunya ke dalam makanan yang diberikan kepada John. Jessica langsung mendorong John ke jendela hingga John pun tewas sekarang. Tak ada lagi yang mengganggu mereka sekarang. Jessica tak jadi untuk menjual semua aset peninggalan ibunya itu. Dia belajar cara mengolah apel menjadi sebuah selai yang bagus. Karena sebenarnya ibunya meninggalkan warisan yang sangat berharga untuk Jessica, yaitu resep keluarga, cara membuat selai terbaik. Karena sebaik-baiknya warisan adalah ilmu yang bermanfaat. Harta bisa saja habis, barang bisa saja rusak, tapi ilmu akan selamanya ada di dalam memori otak manusia. Dan jika dijalankan dan berhasil, Jessica akan mendapatkan segalanya, lebih dari apapun. Terima kasih sudah menonton, salam dari saya dan I love you. Tapi buat cewek ya.